Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai hukum Hooke. Konsep hukum Hooke. Apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, maka pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ini begini maksudnya. Nah, ini misalnya ada pegas, kemudian ini diberikan gaya, maka pada pegas akan bekerja gaya pemulih. Maksudnya ini kan diberikan gaya ke bawah, maka nanti akan bekerja gaya pemulih yang arahnya adalah ke atas. Ya, jadi gaya pemulih ini arahnya ke atas, jadi boleh saya beri negatifnya. Jadi ini diberi gaya ke bawah, ya, maka pegas ini nanti akan menarik atau memberikan gaya pemulih yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Itu. Nah, persamaannya atau rumus pada hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X, di mana F ini adalah gaya pemulih, ini gaya pemulih, ini tadi gaya pemulih, ini gaya yang bekerja pada pegas. K konstanta pegas, K ini konstanta pegas. Kemudian delta X adalah simpangan pegas, simpangan pegas. Jadi ini kalau saya gambarkan seperti ini. Nah, ini misalnya setelah diberikan gaya, ini pegasnya, nah misalnya panjangnya sekian. Nah, ini adalah delta X atau simpangan pegasnya. Delta X atau simpangan pegasnya. Itu. Nah, contoh soalnya, perhatikan. Sebuah pegas memiliki panjang 20 cm. Ini berarti diketahui, ya, panjang awalnya atau X0 nya sama dengan 20 cm. Saat ditarik dengan gaya 12,5 Newton, panjang pegasnya menjadi 22 cm. Berarti sekarang X satunya menjadi 22 cm. Kemudian gaya yang digunakan ini berarti F1 nya sama dengan 12,5 Newton. Nah, ini jadi kalau ini saya gambarkan seperti ini pegas. Nah, ini belum diberi gaya, ini berarti X0 nya 20 cm. Kemudian ini diberikan gaya F
1 sebesar 12,5 Newton. Nah, panjangnya menjadi 22 cm. Nah, kemudian berapakah panjang pegas jika ditarik gaya sebesar 37,5 Newton? Jadi ini pertanyaannya adalah kalau pegas ini ditarik dengan gaya 37,5 Newton, ini panjang pegasnya berapa? Jadi panjang pegasnya ini berapa? Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Ini, nah seperti ini. Ini X0 sama dengan 20 cm. Nah, kemudian pegasnya ini ditarik dengan gaya sebesar 37,5 Newton. Nah, ini panjangnya berapa? Itu pertanyaannya. Panjangnya berapa pertanyaannya ini? Jadi ini F2 sama dengan 37,5 Newton. Jadi tadi pertanyaannya adalah ditanya X2 jika ditarik dengan F2 37,5 Newton. Nah, ini. Jadi ini X2-nya berapa? Nah, gitu. Nah, sekarang coba kita jawab. Nah, coba ini kita jawab bagaimana? Nah, pada keadaan satu ini F1 sama dengan K kali delta X1. Nah, kita masukkan tadi F1-nya adalah 12,5 Newton. Nah, ini harus kita cari dulu delta X-nya. Ya, berarti ini delta X1 sama dengan X1 dikurangi dengan X0 sama dengan 22 dikurangi 20 sama dengan 2 cm. 2 cm atau 0,02 meter. Nah, berarti kita masukkan F-nya tadi adalah 12,5 Newton. Kemudian konstanta pegasnya belum diketahui. Delta X1-nya adalah 0,02 meter. Maka kita bisa mencari konstanta pegasnya, yaitu 12,5 Newton dibagi dengan 0,02 meter, maka hasilnya adalah sebesar 625 Newton per meter. Ini adalah konstanta pegasnya. Nah, sekarang tadi pegas ditarik
dengan gaya F2 37,5 Newton. Nah, ini maka ini F2 sama dengan K kali delta X2. Nah, F2-nya tahu yaitu sebesar 37,5 Newton. K-nya ini sudah kita hitung, yaitu ini K-nya 625 Newton per meter. Nah, delta X2 nya belum ketahui, maka ini delta X2 sama dengan 37,5 Newton dibagi dengan 625 Newton per meter, maka hasilnya adalah 0,06 meter atau 6 cm. Nah, sekarang kita belum menemukan berapakah panjang pegas setelah diberikan gaya. Nah, ini sehingga kita bisa menentukan panjang X2. Panjang X2 nah, ini kita tahu bahwa delta X2 sama dengan X2 dikurangi X0. Ini jadi delta X2 itu sama dengan X2 dikurangi X0. Nah, sehingga X2 itu sama dengan delta X2. Jadi ini pindah ke sini ya. Ini ditambah dengan X0, hanya pindah ruas saja ini. Nah, delta X2 ini sudah kita hitung besarnya 6 cm. Ini 6 cm. Ditambah X0 nya tadi, X0 nya adalah 20 cm, sehingga hasilnya adalah 26 cm. Nah, ini jawabannya. Nah, ini tadi coba kita lihat X0 nya tadi 20 ya, coba kita lihat. Nah, ini tadi X0 nya 20. Kita masukkan ke sini gitu. Oke, silakan sebelum saya lanjut kalian pahami dulu. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, untuk contoh ini prinsipnya masih sama dengan tadi. Contohnya, Made melakukan praktikum menggunakan neraca pegas. Jadi menggunakan neraca pegas. Saat neraca diberi beban 2 kg, bekas bertambah 8 cm. Jadi ini kalau saya gambarkan gini. Ini adalah gambar dari bentuk neraca pegas ini. Ya. Ini sebelum diberikan beban. Nah, ini bentuknya ada skalanya begini. Nah, gini. Nah, kemudian setelah diberi beban, nah ini ya, panjangnya bertambah dengan beri beban, maka panjangnya ini bertambah
tambah delta X-nya 8 cm gitu delta X-nya ini. Ini bebannya adalah 2 kg. Ini bebannya 2 kg. Berarti nanti gayanya adalah massa kali gravitasi. 2 kg dikalikan 10 itu Newton per meter persegi gini. Nah, berapakah pertambahan panjang pegas? Jadi pertanyaannya adalah berapakah pertambahan jika mode mengganti beban sebesar 4 kg, berapakah pertambahan panjang pegas? Ini prinsip mengerjakannya seperti tadi. Ya, ini F sama dengan K kali delta X ini. Ya. M1 itu adalah ini 2 kg. Kemudian G ini gravitasi sama dengan K kali delta X1. Ini dimasukkan 2 kg kali 10 sama dengan ini ya K kali 0,08. Jadi 8 cm itu sama saja 0,08 meter. Ini. Jadi delta X1 nya ini, delta X1. Sehingga ketemu konstantanya adalah sebesar ini ya, ini dimasukkan 2 kali 10 dibagi 0,08, hasilnya adalah 250. Nah, kemudian pertambahan panjang pegasnya ini kita hitung begini seperti tadi, M2 kali G sama dengan K kali delta X2 ya. Ini 4 kali 10, ini 10 ini adalah percepatan gravitasi, konstantanya adalah 250. Ini pegasnya tadi ini sudah kita hitung di sini, konstantanya 250 kali delta X2, sehingga delta X2 sama dengan ini ya, delta X2 sama dengan 4 dikali 10 dibagi 250, hasilnya adalah 0,16 meter atau 16 cm. Jadi soal ini sama prinsipnya seperti tadi, pada seperti soal nomor 1. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan energi potensial dan tetapan pegas benda elastis. Energi potensial pegas ya, energi potensial pegas persamaannya adalah setengah kali K kali delta X kuadrat, di mana ini EP ini singkatan dari energi potensial pegas, satuannya Joule. Kemudian kalau K ini adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Kemudian delta X ini simpangan pegas, satuannya meter. Kemudian untuk tetapan pegas benda elastis, ini K-nya ini adalah Z kali A dibagi L0. Saya ulang. Jadi tetapan pegas benda elastis atau kita sebut sebagai konstanta pegas, besarnya adalah Z kali A dibagi L0, di mana Z itu modulus Young, kemudian kalau A luas permukaan, dan L0 panjang pegas mula-mula. Nah, kemudian berikutnya adalah hukum Hooke pada susunan pegas. Untuk susunan pegas seri ya, susunan pegas seri, maka persamaannya adalah ini misalnya adalah K1 K2, ini seri namanya ya, K1 K2, maka 1/K sama dengan 1/K1 plus 1/K2
Nanti kalau ini 3 ya nanti ini plus 1/3 dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah contohnya, ini adalah ini K1, ini K2, ini penggantinya. Sedangkan kalau paralel itu bentuknya seperti ini, maka besarnya konstanta pegas total ini tinggal menjumlahkan saja. K1 plus K2, jadi K1 plus K2 itu. Jadi paralel ini juga termasuk paralel seperti ini gayanya seperti ini, K1 K2 ya. Ini adalah konstanta pegas paralelnya, besarnya adalah K1 plus K2. Nah, sekarang perhatikan contoh soal ini. Nah, perhatikan contoh soal ini. 4 buah pegas, ya, 4 buah pegas memiliki masing-masing K1 sebesar 100 Newton per meter. Ini K1-nya itu, ini K1. Nah, K1 ini. Kemudian K2, ini K2 200 Newton per meter. K3 dan K4 sama dengan 300 Newton per meter. Ya, ketiga pegas disusun paralel, jadi K1, K2, K3 disusun paralel. Nah, kemudian K4 ini disusun secara seri. Pertanyaannya adalah berapakah konstanta pegas pengganti? Yang kedua, pemanjangan susunan pegas jika digantungkan beban 0,6 kg. Dan yang ketiga, pemanjangan pegas K4 ini nanti panjangnya berapa, menjadi berapa panjangan gitu. Ya, coba kita identifikasi dulu. Sini diketahui K1 ini ya, K1 sama dengan 100 Newton per meter. Kemudian K2 sama dengan 200 Newton per meter. K3 sama dengan K3 dan K4 sama. K3 dan K4 sama, yaitu 300 Newton per meter. K4 sama dengan 300 Newton per meter. Nah, yang pertama ditanyakan adalah konstanta totalnya berapa. Yang kedua ditanya pemanjangan susunan pegas jika beban 0,6 kg. Berarti ini nanti ada massa beban sama dengan 0,6 kg. Dan yang C, pemanjangan pegas keempat. Nah, ini. Oke. Sekarang kita bahas satu persatu. Ya.
Kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu. Nah, ini sebentar. Ini saya gambar lagi aja, enggak apa-apa. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini adalah K1, K2, dan K3. Ini jawabannya. Yang A. Nah, karena di sini paralel, maka konstanta paralelnya ini persamaannya adalah K1 plus K2 plus K3. Tadi K1 sama dengan 100 Newton per meter. K2 tadi, ini K2 nya sama dengan 200, dan K3 nya sama dengan 300. Ini jumlahkan, hasilnya adalah 600, satuannya Newton per meter. Nah, kemudian tadi diseri dengan K4. Nah, ini K4. Nah, ini yang 3 ini K paralel, ya. Jadi ini K paralel di seri dengan K4. Maka karena ini seri, maka seper K total, ini ada sudah total semuanya, seper K paralel ditambah seper K4, hasilnya adalah seper 600 ditambah ini tadi K paralelnya 600, kemudian K4 nya tadi adalah 300, ya, ini 300, maka hasilnya adalah sama dengan, ini punya samakan dulu, seper 600 ditambah 2/600, maka hasilnya adalah 3/600. Nah, sehingga K total, nah ini K total ini harus dibalik ini. B itu berapa? 600 dibagi dengan 3, berarti hasilnya sama dengan 200 Newton per meter. Ini. Jadi K totalnya sama dengan 200 Newton per meter. Ini jawaban A. Sekarang jawaban yang B. Jawaban yang B sekarang. Pemanjangan pegas. Ini pemanjangan pegas. Ini pemanjangan pegas. Nah, ini cara menghitungnya. Ini dihitung dengan, nah persamanya ini tadi. Nah, ini F sama dengan M kali G, ya. Kemudian yang kedua, F sama dengan K total kali delta X, ini persamaan 2. Nah, sehingga ya, ini persamaan 1 sama dengan 2,
Ini persamaan 1 sama dengan 2. K total kali delta X sama dengan M kali G. Itu ya. Kita tahu konstanta totalnya adalah 200, berarti ini 200 dikali 200 dikali dengan delta X. Delta ini belum diketahui. Kemudian masanya tadi sudah diketahui, yaitu masanya sama dengan 0,6 kilo. 0,6 kilo. Gravitasinya 10. Maka delta X sama dengan 0,6 kali 10 dibagi dengan 200. Hasilnya adalah 0,03 meter atau sama dengan 3 cm. Jadi pemanjangan pegas yaitu sama dengan 3 cm. Oke. Sekarang yang berikutnya adalah yang C. Ini yang C, yaitu pemanjangan pegas keempat. Jadi pemanjangan pegas keempat. Nah, ini cara menghitungnya bagaimana? Pemanjangan pegas keempat sama, ini kita tulis F sama dengan K4 kali delta X4. Ini persamaan 1. Kemudian samaan yang 2, F sama dengan M kali G. Ya. Ini persamaan 2. Ini kalau digabung persamaannya menjadi K4 kali delta X4 sama dengan M kali G. Nah, kita tahu bahwa tadi konstanta pegas 4 adalah 300. Nah, delta X4-nya belum diketahui. Masanya adalah 0,6 kilo, gravitasinya 10, sehingga delta X4 sama dengan 0,6 kali 10 dibagi dengan 300. Maka hasilnya adalah sama dengan 0,02 meter atau 2 cm. Ini ya. Jadi ini kalau ini ada catatan, ini penting catatan ini. Jadi begini catatannya. Ini tadi kan seperti ini. Nah, ini ada gayanya, ini ada gaya F. Ini adalah konstanta pegas paralel tadi, dan ini adalah K4. Nah, catatannya apa? Gaya tarik, ini sangat penting dieling-eling, gaya tarik yang dialami pegas ini ya, pegas ini KP, pegas KP dan
K4 adalah ini. Jadi nanti ini kan ini ya, jadi ditarik dengan gaya F. Ini nanti kan akan menghasilkan Fp. Jadi Fp ini adalah gaya tarik yang terjadi pada pegas Kp sama dengan F4. Ini gaya tarik yang terjadi pada pegas K4 itu sama dengan F. Nah, ini kata kunci ini. Nah, ini. Sehingga kita menyelesaikan soal C ini karena F gaya yang terjadi, gaya tarik pada Kp, gaya tarik pada K4 itu sama dengan gaya tarik F. Jadi Fp sama dengan F4 sama dengan F itu. Ya, itu saya kira untuk jawaban yang C. Nanti kalau ada kesulitan silahkan ditanyakan lewat WA. Sekarang kita bahas contoh soal yang terakhir. Nah, sebuah balok dihubungkan dengan sebuah pegas yang memiliki tetapan konstanta K 2200. Ini kalau saya gambarkan seperti ini. Ini ada pegas. Oh, ini pada bidang datar ya. Nah, mohon maaf, ini pada bidang datar ini. Ini saya hapus dulu. Jadi kalau saya gambarkan gini, ini bidang datarnya, ini balok, ini ditarik dengan pegas. Nah, gini. Nah, ini ya baloknya. Ini konstanta pegasnya sama dengan 2200 Newton per meter. Nah, kemudian pegas ini bergeser. Ini bergeser sejauh bukan pegas yang bergeser, baloknya bergeser sejauh 0,15 meter. Jadi ini sekarang posisi baloknya di sini misalnya. Nah, gini. Ini ya. Nah, sekarang pertanyaan adalah tentukan usahanya. Ini usahanya berapa? Ini usahanya berapa? Nah, ya. Nah, ini diketahui konstanta pegasnya sama dengan 2200 Newton per meter. Kemudian delta X-nya adalah sama dengan 0,15 meter. Nah, ditanyakan usaha atau W, yaitu min setengah K kali delta X kuadrat. Min setengah kali 2200 kali 0,15 kuadrat, maka hasilnya adalah min 24,75 Joule. Nah, min itu tanda min artinya apa ya? Tanda minus ini menunjukkan
Jadi tanda minus ini menunjukkan arah gaya pegas, berlawanan dengan arah pegasnya. Ya, ini saya kira cukup. Nanti kalau ada pertanyaan kalian tanyakan lewat WA itu ya. Oke, saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kawat mempunyai panjang awal 20 cm. Ketika ditarik dengan gaya 10 Newton, kawat bertambah panjang 2 cm. Agar pertambahan panjang menjadi 6 cm, tentukan besar gaya tariknya. Ya. Kita tulis di sini, diketahui ya, diketahui L0 ya. L0 sama dengan 20 cm. Kemudian F1 sama dengan 10 Newton. Kemudian delta X1 ini artinya pertambahan panjang yang disebabkan oleh F1 sebesar 2 cm. Ini kalau kita jadikan meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. 2/100 itu sama saja 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya, pertanyaannya adalah F2 maksudnya besar gaya tariknya jika atau agar pertambahan panjangnya agar pertambahan panjangnya 6 cm. Nah, ini kita jawab dulu. Oke. Nah, kita gunakan persamaan hukum Hooke. Berarti begini. F sama dengan K kali delta X. Ini F1 ya. Ini delta X1. Karena kawatnya sama, ini K-nya hanya K saja, tidak ada 1, 2. Kita masukkan, ini 10 Newton, ini K, ini 2 kali 10 pangkat min 2 meter, maka konstanta atau K-nya adalah 10 Newton dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini berarti hasilnya adalah 5, 10 dibagi 2, 10 dibagi 2 adalah 5. Ini tak bunderi. Nah, 10 dibagi 2 itu 5. Ini naik ke atas. Ini 10 pangkat 2. Sehingga ini kalau tuliskan sama dengan 500, satuannya adalah Newton per meter. Nah,
Ini adalah konstantanya. Sehingga kita bisa mencari F2. Nah, persamaannya sama, F sama dengan K kali delta X. Ini adalah F-nya F2, delta X-nya delta X2. Nah, kita tahu bahwa konstantanya sama dengan 500. Kita tulis 500. Nah, kemudian ini dengan delta X2 itu sama dengan delta X2 nya adalah sama dengan 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita masukkan ke sini 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, sehingga hasilnya adalah, ya, karena ini 500, ya, ini 500, ini ada pangkat 2. Ini kalau kita tuliskan bisa gini, 5 kali 10 pangkat 2 dikali 6 kali 10 pangkat 2 min 2. Nah, ini sederhanakan, ini saya coret, sehingga hasilnya adalah sama dengan 30 satuannya Newton gitu. Jadi pertambahan panjangnya, jadi besar gaya tariknya adalah sebesar 30 Newton. Itu silahkan kalian pelajari sebelum saya lanjut. Nah, sekarang persoalan nomor 3. Ya, persoalan nomor 3. Pegas A dan B masing-masing mempunyai panjang awal 60 cm dan 90 cm. Ditarik dengan gaya yang sama. Berarti gayanya sama. Gaya yang digunakan untuk menarik pegas A sama dengan gaya yang digunakan untuk menarik pegas B. Konstanta pegas A adalah 100 Newton per meter dan konstanta pegas B adalah 200 Newton per meter. Tentukan perbandingan pertambahan panjang pegas A dan pegas B. Nah, coba ini, jadi kita tulis datanya. Diketahui ini panjang mula-mula atau L0 untuk pegas A sama dengan 60 cm. Panjang mula-mula untuk pegas B sama dengan 90 cm. Terus kita tahu bahwa FA, gaya yang digunakan untuk menarik pegas A sama dengan gaya yang digunakan untuk menarik pegas B. Jadi FA sama dengan FB itu. Nah, kemudian konstanta pegas A sama dengan 100 Newton per meter. Konstanta pegas B sama dengan 200 Newton per meter. Nah, pertanyaannya adalah berapakah perbandingan pertambahan panjang delta XA dengan
delta XB ini berapa itu. Oke, kita selesaikan di sampingnya saja ya. Begini, perhatikan cara menyelesaikannya. Nah, jadi kita tahu bahwa hukum Hooke F ini sama dengan K kali delta X ini. Nah, kalau A tinggalin kasih nilai A, dikasih indeks A. Ini juga kita kasih indeks A. Ini juga indeks A. Jadi ini persamaan 1. Terus FB sama dengan K B kali delta XB. Ini persamaan 2 ya. Nah, karena apa? FA itu sama dengan FB, maka persamaannya bisa ditulis dengan begini. Nah, KA kali delta XA sama dengan KB kali delta XB. Sehingga ini bisa tulis begini jadinya, delta XA per delta XB sama dengan KB per KA. Nah, kita tulis ini aja, sampingnya lagi. Sehingga delta XA kita tahu bahwa KB-nya sama dengan berapa? Sama dengan 200 Newton per meter. Kualik ya. Kayak betul ya. KB-nya ini 200 betul ya. Dibagi ini tak tambahkan dulu. Nah, delta XB gini. Nah, sekarang KA-nya berapa? KA-nya sama dengan 100 Newton per meter. Ini bisa disederhanakan. Sehingga delta XA per delta XB sama dengan 2. Nah, ini jawabannya. Jadi perbandingan pertambahan pegas A atau delta XA per delta XB sama dengan 2. Ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Ya, kalian pahami sebelum saya lanjutkan. Nah, sekarang saya lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kalau ada kesulitan silakan tanyakan lewat WA. Nanti akan saya jawab. Nah, sekarang soal nomor 4. Sebuah sepeda motor menggunakan 2 shock breaker depan dan 2 shock breaker belakang. Nah, kalian tentu tahu apa konsep dari sepeda motor. Jadi kalau saya gambarkan, nah nanti aja gambarnya ya sekalian. Nah, setiap shock breaker memiliki konstanta pegas sama, yaitu 2500 Newton per meter. Ucok yang masanya 50 kg duduk di atas sepeda motor itu dan berada pada titik keseimbangan dari keempat shock breaker. Tentukan perubahan panjang setiap shock breaker. Nah, sekarang supaya jelas tak gambarkan, walaupun gambarnya elek tidak apa-apa, tak gambarkan. Nah, ini berarti ini bagian belakang shock breaker, ini bagian belakang. Nah, ini ya,
Ini bagian belakang. Terus ini nanti saya buat rangkanya seandainya seperti ini. Nah, nanti ini yang bagian depan. Nah, ini shock breaker bagian depannya. Nah, ini misalnya orangnya duduk di sini. Nah, duduk di sini. Nah, gini. Sehingga gambar ini ketika diduduki nanti kan shock breakernya ini akan mantul. Nah, gitu, akan mantul atau mentul bahasa Jawanya gitu ya. Sehingga ini nanti kalau kita buat bentuknya seperti ini. Jadi ini sebenarnya adalah 4 sekok yang disusun secara paralel. Nah, seperti ini. Nah, ini 4 sekok yang disusun atau 4 pegas yang disusun secara paralel. Nah, ini. Terus ini dikasih beban, bawahnya dikasih beban. Bebannya siapa? Bebannya dari tadi, yaitu ucok. Beban itu W. Ini ya. Ini K1, ini K2, ini K3, ini K4. Karena konstantanya sama, tidak boleh saja nih. 1, 2, 3, 4. Tapi ingat pada soal bahwa K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4 sama dengan berapa? 2500 Newton per meter. Nah, ini. Kemudian beratnya yaitu M kali G. M di sini masanya ucok 50 kg. G-nya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga beratnya adalah 500 satuannya Newton. Ini data yang diketahui. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ditanya ya, perubahan panjang setiap shock breaker. Berarti ini delta X1. Nah, delta X1, delta X1 nya berapa? Oke, sebentar kita hapus ada kesalahan. Nah, ini tak tulis gini dulu aja. Nah, tak tulis dengan kata-kata saja ya. Perubahan panjang setiap shock breaker. Nah, ini. Nah. Oke, ini saya lanjutkan baliknya ya. Nah, oke. Kita jawab sini. Nah, kita hitung konstanta totalnya dulu. Konstanta total. Karena sekok disusun secara paralel, maka konstanta totalnya adalah apa? Ya, K1 ditambah K2 ditambah K3 ditambah K4. Nah, ini karena sama kita tulis 2500 plus 2500 plus 2500 plus 2500. Hasilnya berapa? Hasilnya 10.000. Satuannya apa? Newton per meter. Nah, sekarang kita cari dengan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta
X. X-nya adalah X total. Nah, ini kita lihat. Nah, F-nya ini sama dengan G. F-nya ini sama dengan W. Jadi F-nya sama dengan W, yaitu 500 ini. Ya. Jadi ini sama dengan W. Jadi kita tulis saja 500 Newton sama dengan 10.000 Newton per meter kali delta X total. Nah, sehingga delta X total itu apa? Delta X total itu adalah pertambahan panjang keempat sekop. Jadi delta X total itu adalah pertambahan panjang keempat sekop. Berapa? Berarti 500 Newton dibagi dengan 10.000 Newton per meter. Ini suatu disederhanakan. Nah, ini Newtonnya. Sehingga hasilnya adalah 0,05 meter. Atau sama dengan berapa? Sama dengan 5 cm. Nah, kita harus ingat pada teori. Kita harus ingat teori apa itu? Pada pegas paralel, delta X total sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 sama dengan bawahnya ya, sama dengan delta X4. Jadi ya, jadi delta X itu apa? Perubahan panjang setiap sekop, setiap shock breaker adalah 5 cm. Ini giling-giling. Jadi pada pegas paralel ya, delta X totalnya sama dengan delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 sama dengan delta X4. Jadi perubahan panjang setiap shock breakernya adalah sebesar 5 cm. Ya, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Saya ucapkan assalamualaikum.